Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini dapat terus berkembang ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Setelah mengalahkan Jeongwo yang merupakan salah satu Awaken kelas A terbaik dengan kekuatan Iron Skin-nya pada bagian pertama ujian player, Taehyun berniat untuk menghadapi Shin Yun Bok, seorang Awaken kelas S yang memiliki begitu banyak kartu peserta setelah menumbangkan puluhan peserta dengan begitu mudahnya. Meskipun Taehyun Awaken kelas C, tetapi dia tidak segan menargetkan kandidat terbaik untuk ia hadapi. Ia yakin dengan kemampuannya, ia mampu mendominasi dalam ujian player kali ini. Sebaliknya Shin Yun Bok juga tidak segan melancarkan setiap serangan dengan kemampuannya. Walaupun serangan itu tidak mengenai Taehyun, tetapi itu cukup membuatnya kesulitan untuk mendekati Shin Yun Bok. Dengan kemampuan Thunder God yang dia miliki, Shin Yun Bok bisa dengan mudah melancarkan setiap serangan tanpa harus mendekati lawannya. Dikarenakan Taehyun tidak memiliki kemampuan jarak jauh, hal itu cukup membuatnya kesulitan untuk melawan, hingga dia tidak henti menghindar sembari mendekati lawannya. Setelah cukup dekat dengan lawannya, Taehyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik, menggunakan tendangan kaki yang dilapisi oleh kemampuan Stun Skin. Namun sayangnya serangan Taehyun belum bisa menembus pertahanan Shin Yun Bok, yang mana tendangan kakinya seakan ditahan oleh petir yang menyelimuti tubuhnya. Dia tidak menduga jika lawannya tidak hanya menggunakan kemampuannya untuk menyerang, tetapi dia juga bisa menggunakan kemampuannya untuk bertahan. Melihat serangan itu tidak dapat mengenainya, dengan santainya dia meremehkan Taehyun dengan memuji kecepatannya sampai dia tidak bisa melihat dari mana serangan itu berasal. Kemudian dia pun menghantamkan petirnya pada Taehyun hingga menimbulkan kepungan asap tebal disertai dengan kilatan-kilatan petir. Untungnya Taehyun terlebih dahulu melompat ke salah satu tembok untuk menghindar hantaman yang begitu kuat. Dia menyadari seorang Awaken kelas S dengan kemampuan Thunder God memang sulit untuk dihadapi secara langsung, apalagi dia tidak memiliki kemampuan jarak jauh. Jika dia tidak hati-hati dan juga menjaga jarak dalam melakukan serangan, dia bisa saja terkena sengatan petir yang begitu kuat. Apalagi lawannya bisa menyelimuti tubuhnya dengan kemampuan Thunder God, hingga dia bisa menghalangi semua serangan dengan begitu mudahnya. Tidak hanya itu, dia juga mampu bertarung dalam keadaan jarak dekat maupun jarak jauh, dengan kekuatan Thunder God yang bisa ia kendalikan sesuka hatinya. Di dalam situasi di mana ia tidak bisa menggunakan predasinya, hal itu membuatnya kesulitan untuk menyerang, dan bagaimana ia bisa menerobos pertahanan Thunder God agar serangannya bisa mengenai lawan dengan telak. Di saat memikirkan itu, tanpa disadari Shin Yun Bok sudah berada di dekatnya. Dengan nada meremehkan dia menanyakan mengapa Taehyun tidak lagi menyerangnya. Sontak hal itu membuatnya terkejut saat melihat lawannya dalam sekejap sudah berada di hadapannya. Di dalam keadaannya yang tengah terpojok, Shin Yun Bok bersiap untuk mendaratkan serangan pada Taehyun dengan sebuah petir yang begitu kuat pada tangannya. Tetapi untungnya Taehyun bisa menghindari serangan itu, dan saking kuatnya serangan itu sampai mampu menghancurkan sebuah tembok yang begitu keras. Setelah menghindari serangan itu, Taehyun mencoba menjauh untuk menjaga jarak, sembari menghindari serangan kaki Shin Yun Bok yang juga dilapisi oleh petirnya. Akan tetapi tidak henti sampai di situ, Shin Yun Bok kembali melancarkan serangan dengan menggunakan tangannya. Kemanapun Taehyun mencoba menjauh dan juga menghindari setiap serangannya, Shin Yun Bok seolah tidak ingin memberikan kesempatan bagi Taehyun untuk menjaga jaraknya. Sembari tertawa lantang meremehkan Taehyun, dia tidak henti mengejar dan juga melancarkan setiap serangan tanpa memberikan kesempatan bagi Taehyun untuk menjauh. Hingga pada saat Shin Yun Bok mampu memojokkan Taehyun dengan cara mengurungnya dalam sebuah penghalang petir yang lebih kuat, supaya dia bisa mengarahkan semua petirnya pada Taehyun. Seketika semua serangan itu menghujam hingga membuatnya merasakan kesakitan akibat tekanan petir yang begitu kuat mengenai telak pada Taehyun.
Sontak dia pun tertawa lantang saat melihat Taehyun begitu kesakitan setelah terkena serangan yang begitu kuat, bahkan dia juga tidak menghentikan serangannya. Di samping itu Taehyun sekuat tenaga mencoba bertahan dikala tubuhnya tersengat oleh kemampuan Thunder God yang begitu kuat. Tidak tahan dengan keadaan itu, ia pun mencoba melapisi tangannya dengan batu yang cukup besar untuk memberikan perlawanan pada Shin Yun-bok. Sebuah hantaman petir yang begitu kuat sampai menimbulkan suatu pancaran cahaya di tempat itu. Cahaya itu seketika menutupi pandangan Taehyun hingga dia tidak dapat melihat sekeliling tempat. Terpaksa ia pun menjauh supaya dia bisa melihat pergerakan lawannya. Namun tanpa diduga Shin Yun-bok sudah melompat tinggi ke atas untuk memberikan sebuah serangan tanpa membiarkan Taehyun menjauh darinya. Dengan menggunakan kemampuan Thunder God yang begitu kuat, dia bersiap untuk melancarkan serangannya dari ketinggian. Sedangkan Taehyun yang melihat Shin Yun-bok akan melancarkan serangan, tidak mampu mengelak dikarenakan berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Seketika sebuah petir berkekuatan besar langsung dihujamkan tepat pada Taehyun. Nampak saking kuatnya tegangan petir yang ditembakkan mampu menghancurkan sebuah tembok yang sangat kokoh. Berada dalam situasi yang tidak diuntungkan, Taehyun terpaksa menerima dan menahan semua hantaman petir itu tanpa mampu menghindar ataupun menangkisnya. Sontak dia tertawa dengan begitu puas saat melihat Taehyun mampu menahan setiap serangannya, bahkan serangan kuat sekalipun. Tidak dia sangka di antara sekian banyaknya peserta ujian, ada satu orang yang bisa membuatnya menikmati pertarungan dan memiliki keberanian untuk melawannya. Selama ini semua orang yang ia hadapi selalu sibuk melarikan diri tanpa memiliki keberanian untuk melawannya karena takut dengan kekuatan yang ia miliki. Dia kira di player trial kali ini hanya Lee Ma-yong saja yang bisa menghiburnya, tapi ternyata ada satu orang lagi yang bisa membuatnya menikmati pertarungan. Sontak dia pun merasa begitu senang, tidak dia sangka akan menemukan sebuah mainan yang sungguh menyenangkan untuk ia mainkan dalam ujian player. Dikarenakan obsesi untuk memainkan lawannya, dia sampai tidak menyadari ketika Taehyun melemparkan sebuah batu. Tanpa diduga batu itu mampu menembus pertahanan Thunder God yang tidak dapat Taehyun hancurkan, bahkan mengenai bagian kepalanya. Seketika dia pun terdiam seakan terkejut setelah mengetahui sebuah batu yang begitu kecil mampu melukai bagian kepalanya dengan mudah. Bahkan di saat Taehyun tengah melemparkan beberapa batu kepadanya, dia masih tidak mengetahui apa yang terjadi pada kemampuannya. Setiap serangan yang Taehyun berikan dengan sebuah batu seharusnya tidak akan mempan pada pertahanan Thunder God yang tidak dapat ditembus dengan begitu mudahnya. Seketika semua batu yang Taehyun lemparkan dengan begitu kuat tidak dapat ia tangkis dengan petirnya hingga semua batu itu mengenai telak pada tubuhnya. Bahkan semua batu itu mampu memberikan luka yang cukup berdampak pada Shin Yun-bok, sampai membuatnya beberapa kali terhempaskan oleh batu itu. Kemampuan Stun Skin memang tidak bisa menembus Thunder God, bahkan jika dipaksa sampai mencapai batasnya, hanya akan hancur karena besarnya tekanan yang begitu kuat. Tetapi di sini, di arena ujian player, semua batu yang dijadikan tembok di sana berbeda. Semua batu di sana terbuat dari bahan yang mampu menahan kekuatan Awaken. Tidak seperti Stun Skin, batu di sana wujudnya tidak menghilang meskipun hancur. Jika Taehyun bisa menggunakan batu itu sebagai senjatanya untuk menembus pertahanan Thunder God milik Shin Yun-bok yang tidak dapat ia tembus dengan kemampuannya, maka kemampuan lawannya bukanlah apa-apa baginya, jadi dia bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Sedangkan di samping itu Shin Yun-bok seakan dibuat panik saat melihat Taehyun menggunakan bongkahan batu yang lebih besar untuk menghadapinya. Dan seketika bongkahan batu besar itu menghantam tepat kepadanya hingga membuat batu itu hancur, bagaikan menghantam sebuah tembok yang lebih kuat. Hantaman batu yang sangat kuat tidak hanya menghancurkan pertahanan Thunder God, tetapi dia seketika pingsan akibat terkena dampak yang sama kuatnya. Nampak Taehyun seakan senang bisa mengalahkan Shin Yun-bok, seorang kandidat terbaik dengan kemampuan Thunder God yang kuat.
Di samping itu, semua petugas asosiasi seakan dibuat tercengang setelah melihat pertarungan yang tidak dapat mereka percaya, di mana seorang Wacom tingkat S terbaik mampu dikalahkan dengan hanya melawan Wacom kelas C. Mereka tidak mengetahui siapa Taehyun sebenarnya. Tetapi daripada terkejut, Go Tae-wook malah tidak menyangka Taehyun adalah orang yang cukup hebat karena bisa mengalahkan tingkat S. Ia bahkan tidak henti dibuat khawatir saat melihat aksi Taehyun. Setelah mengalahkan Shin Yun-bok hingga membuatnya pingsan, Taehyun hanya mengambil beberapa kartu peserta dan membiarkan sisanya berserakan di tempat itu. Dengan terkumpulnya semua tiket ujian, ia bisa bersantai sembari menunggu waktu yang tersisa sampai ujian pertama selesai. Dia tidak berniat untuk melawan peserta lainnya. Namun tanpa diduga, sebuah bongkahan es tengah melesat tepat ke arahnya, yang mana bongkahan es itu tidak lain adalah milik Lim Ayong. Kim Taehyun yang lebih dulu mengetahui adanya sebuah serangan, sontak langsung menghindar, hingga bongkahan es itu mengenai lantai tepat di mana Shin Yun-bok pingsan. Melihat serangan itu, dia seakan terkejut. Dia tidak mengetahui mengapa bongkahan es itu bisa sampai ke tempatnya. Di saat dia melihat ke atasnya, sontak ia terkejut saat mendapati sebuah benda yang membentuk seperti bunga salju tiba-tiba muncul tepat di atasnya. Perlahan bentuk bunga salju itu pun menyelimuti tepat di mana Taehyun berada, seakan membentuk sebuah penghalang es. Bahkan Taehyun yang berada di dalamnya hanya terdiam melihat bagaimana bunga salju itu semakin lama semakin menutupi tempat itu. Sampai pada akhirnya bunga salju itu pun seketika membentuk bola besar yang menutupi sekeliling tempat Taehyun hingga tidak ada satupun celah untuk bisa keluar dari dalam sana. Entah apa tujuan Lim Ayong sengaja membuat bola dengan kemampuan esnya untuk mengurung mereka berdua di dalam sana. Nampak Lim Ayong hanya berjalan ke arah Taehyun tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan juga Taehyun yang melihat itu hanya terdiam seakan tidak menyangka itu semua adalah perbuatan Lim Ayong. Bahkan ia melihat Lim Ayong yang biasanya bertingkah seperti wanita pada umumnya, sekarang tatapannya berbeda seakan memiliki tujuan ingin melawan dan mengalahkannya. Taehyun tidak mengetahui mengapa sekarang Lim Ayong berada di sana. Entah sejak kapan dia menyaksikan pertarungannya melawan Shin Yun-bok. Di tengah keterkejutan Taehyun, Lim Ayong mengatakan bahwa dia percaya jika kekuatan memiliki sebuah tanggung jawab. Kekuatan tanpa pertanggungjawaban hanyalah kekerasan. Ia tahu jika Kim Taehyun memanglah kuat. Tidak pernah ia sangka Taehyun bisa mengalahkan Shin Yun-bok sampai seperti itu. Mendengar itu, Taehyun seakan tidak mengetahui mengapa Lim Ayong mendadak mengatakan hal yang tidak bisa ia mengerti. Tanpa diduga, Lim Ayong langsung menyerang Taehyun sembari mengatakan bahwa Taehyun pasti mengalahkan Lee Jae dengan cara yang sama. Sontak Taehyun seakan terkejut setelah mendengar Lim Ayong mengatakan itu. Bahkan Lim Ayong tidak segan untuk melakukan serangan. Tanpa pikir panjang, Taehyun langsung menghilang dari hadapan Lim Ayong. Dengan kemampuan stilnya, ia berniat menghindari serangan itu. Tetapi meskipun Taehyun bisa menghilang, pergerakannya tetap terbatas karena penghalang es. Dan Lim Ayong juga telah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Di dalam penghalang es yang dia buat, dia bisa dengan mudah memberikan serangan dengan meledakkan setiap es dimanapun dan kapanpun yang ia inginkan. Selama Taehyun berada di dalam sana, kemampuan menghilangnya seakan tidak berguna, karena efek ledakan es itu bisa membuatnya terlihat oleh Lim Ayong. Dan jika es itu tidak henti meledak seperti sebuah bom, bersembunyi atau sejenisnya tidak akan berguna sama sekali. Selagi dia menghindari setiap ledakan itu, tanpa disadari Lim Ayong melancarkan suatu tendangan keras mengenai tepat pada bagian mukanya. Tendangan itu pun sontak membuatnya terpental ke belakang, bahkan sampai membuatnya seakan ingin pingsan akibat kerasnya tendangan Lim Ayong. Lim Ayong melakukan itu karena ia merasa kecewa. Waktu di game ia begitu percaya pada Taehyun. Ia mengira Taehyun adalah orang yang berbeda, tidak seperti Lee Jae. Sembari mengungkapkan kekecewaannya, Lim Ayong tidak henti melancarkan setiap serangan menggunakan bongkahan es tajam pada Taehyun.
Bahkan Lim Ayong tidak segan melancarkan serangan bertubi-tubi pada Taehyun. Dia mengatakan kembali bahwa Taehyun tidak akan bersikap gegabah demi kepentingan semata. Tetapi setelah melihat Taehyun bertarung, ia akhirnya mengerti. Pada akhirnya baik itu Lee Jae dan juga Yukso semuanya adalah perbuatan Taehyun. Setelah mengatakan itu, Lim Ayong langsung memberikan serangan dengan menggunakan bongkahan es yang lebih besar pada Taehyun. Dia tidak segan meskipun Taehyun sudah tidak berdaya. Sedangkan Taehyun nampak diam saja tanpa melakukan apapun, meskipun ia tidak henti dihajar dan dihempaskan dengan kemampuan Lim Ayong. Tidak hanya menghempaskannya, Lim Ayong juga tidak segan menimpa Taehyun dengan bongkahan es besar, hingga es itu hancur dan menimbulkan kepungan asap tebal. Kemudian Lim Ayong mengatakan jika penggunaan skill tanpa izin adalah kejahatan. Akibat ulah Taehyun, Lee Jae dan juga Yukso masih berada di rumah sakit. Dia tahu Taehyun juga menderita dan ingin memberikan balasan yang sesuai pada pembuli di sekolahnya. Jadi dia tidak melaporkan masalah itu meskipun ia tahu pelakunya adalah Taehyun. Di samping itu Taehyun nampak masih bertahan meskipun tubuhnya terluka sampai membuatnya gemetar kesakitan. Dia tetap mencoba untuk bangkit. Sedangkan Lim Ayong menyuruh Taehyun untuk berhenti mengikuti ujian karena baginya Taehyun tidak pantas untuk menjadi seorang player. Akan tetapi dia sontak terkejut saat mendengar Taehyun menanyakan siapa Lim Ayong yang seenaknya memutuskan hal itu. Tanpa Lim Ayong duga Taehyun mampu bangkit kembali padahal ia telah menghajarnya dengan setiap serangan fatal yang bahkan tidak bisa ditahan oleh Weken setingkatnya. Taehyun mengatakan jika Lim Ayong bahkan tidak bisa menghentikan kekejaman Lee Jae, tidak ada yang namanya tanggung jawab, kekuatan, ataupun kualifikasi. Pada akhirnya Lim Ayong hanya ingin mengalahkannya dengan menggunakan ujian player sebagai alasan yang sudah Lim Ayong persiapkan. Dengan santainya Taehyun menyuruh Lim Ayong untuk tidak menjadi seseorang yang begitu menyedihkan. Sontak Lim Ayong terdiam mendengar semua perkataan Taehyun. Kemudian Lim Ayong menanyakan apakah itu adalah jawaban yang Taehyun berikan kepadanya. Sembari menggunakan kemampuan yang sebenarnya, yang mana dia membentuk esnya menjadi sebuah palu besar, ia berniat untuk tidak menahan kekuatannya di saat menghadapi Taehyun. Tak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa ia akan mengalahkan Kim Taehyun di dalam ujian player. Di samping itu, Taehyun masih terdiam sembari memikirkan tentang bagaimana ia mengalahkan Lim Ayong yang merupakan Weken kelas S. Mengingat kemampuan stun skinnya telah hancur bahkan ratusan kali, dan ia juga telah lama kehilangan fungsinya. Bahkan jika ia menggunakan kemampuan menghilang, maka kemampuannya akan dengan mudah dibatalkan dengan area attack milik Lim Ayong. Meskipun kemampuan pengikat jantung yang meningkatkan statnya telah aktif, namun tidak cukup untuk mengubah jalannya pertarungan. Predasinya masih tersegel dan juga mana yang tersisa tidak cukup untuk menyebabkan paralisis pada pertarungan jarak dekat seperti yang ia lakukan pada Lee Jae. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah maju mendekati Lim Ayong, karena hanya itu yang tersisa. Dengan mengandalkan kekuatan yang tersisa, ia nampak yakin bisa mengalahkan Lim Ayong meskipun keadaannya tidak diuntungkan. Bahkan Lim Ayong juga tidak segan mengayunkan palu besarnya untuk memberikan serangan terkuat demi mengalahkan Kim Taehyun. Nampak penghalang yang dibuat oleh Lim Ayong tiba-tiba memancarkan sebuah cahaya, entah itu efek benturan kekuatan mereka ataukah itu kekuatan Lim Ayong. Seketika cahayanya pun memenuhi penghalang itu hingga sebuah es yang melapisinya seketika hancur. Bahkan saking terangnya cahaya itu sampai membuat semua orang tidak bisa melihat apa yang telah terjadi pada pertarungan Lim Ayong. Go Tae-wook yang juga menyaksikan hal itu nampak begitu panik akan apa yang terjadi pada Taehyun dalam pertarungan di sana. Tak lama setelah pancaran cahaya itu mulai menghilang, Go Tae-wook tiba-tiba membuka matanya seakan terkejut. Dan juga semua orang yang melihat itu hanya terdiam tanpa memalingkan matanya menyaksikan kejadian di dalam arena itu. Jika dilihat di kejauhan, arena itu nampak seperti telah terjadi pertarungan yang begitu sengit
antara Lim Ayong dengan Taehyun. Di tengah-tengah kepungan asap yang tebal, semua orang tengah menyaksikan adegan yang belum pernah terjadi pada ujian player sebelumnya. Yang mana Taehyun tengah mendekap Lim Ayong dengan begitu mesranya. Bahkan mereka juga tidak bergerak sedikit pun, seolah mereka tengah pingsan. Namun aslinya mereka tidak berada dalam keadaan pingsan, tetapi Taehyun sengaja menahan Lim Ayong supaya tidak bergerak ketika dia mencium mulutnya. Melihat Taehyun mendekapnya saja sudah membuat Lim Ayong begitu terkejut. Namun yang lebih mengejutkan baginya ketika mendapati Taehyun tengah mencium bibirnya, bahkan dia tidak bisa melepaskannya. Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.